Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agrikultur. Di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk mengeksekusi lagi sarang lebah Apis florea atau lebah lalat, atau yang biasa disebut lebah kerdil di beberapa daerah yang biasa kita jumpai di sekitar ranting-ranting cabang pohon. Kali ini kita akan memindahkannya lagi ke rumah untuk kita budidayakan, mengingat video kita yang dahulu mengenai eksperimen kita tentang bagaimana apakah lebah ini bisa dibudidayakan atau tidak. Karena nyatanya banyak sekali orang yang mengatakan bahwa lebah jenis Apis florea atau lebah kerdil ini tidak bisa dibudidayakan. Namun ketika saya coba melakukan eksperimen tersebut, ternyata sampai sekarang lebah tersebut masih ada di rumah, dan saya memiliki 2 koloni untuk saat ini. Dan sekarang saya menemukan lagi satu sarang yang cukup lumayan besar menurut saya untuk jenis ukuran lebah Apis florea. Jadi mari kita eksekusi untuk kita bawa ke rumah untuk dibudidayakan. Jangan lupa tonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan share setelahnya. Nah, oke teman-teman, di situ sarangnya nanti sebentar saya akan coba bersihkan dulu agar terbebas dari ranting-ranting di sekitarnya, biar tidak mengganggu. Yang saya butuhkan untuk pemindahan di sini adalah satu, ini sebagai pengasap, karena di video yang lalu kita melakukannya di malam hari, jadi tanpa melakukan pengasapan. Berbeda dengan kali ini kita melakukannya di sore hari, jadi harus membutuhkan pengasapan agar lebah ini tidak agresif. Karena biar bagaimanapun lebah jenis Apis florea ini lumayan agresif dibandingkan dari lebah Apis cerana. Sebenarnya di video yang lalu saya melakukannya itu di malam hari karena saya takut apakah lebah ini bisa dibudidayakan atau tidak. Alasan saya melakukannya di malam hari di video yang lalu adalah karena ketika nantinya di pagi hari lebah ini tidak merasa terganggu karena dipindahkan. Menurut saya begitu bangun untuk mencari makan, lebah tersebut sudah merasa di rumahnya yang lalu. Namun sekarang saya akan coba melakukannya pemindahan ini di sore hari, karena saya yakin untuk dari ratu jenis lebah ini biasanya akan dilindungi di bagian dalam sarangnya, dan itu bisa dilihat ya kan, sarangnya cukup besar untuk jenis lebah ini menurut saya. Sebenarnya saya menemukannya itu sudah kemarin. Ini saya tutupi dengan kayu-kayu agar tidak ditemukan orang lain, dan baru smart hari ini untuk saya pindahkan. Karena kemarin ketika saya mau memindahkannya, saya khawatir akan gagal. Jadi sebagai antisipasi saya melakukannya, yang saya mengambil sarang yang agak kecil saja. Namun karena sekarang saya mengetahui jika ini bisa dibudidayakan di rumah, maka sekarang sarang lebah ini akan saya ambil. Nah, kita lakukan seperti ini agar tidak begitu agresif. Sebenarnya resikonya pengambilan di siang hari itu seperti ini. Lebahnya cenderung mau kabur. Namun jika saya memindahkannya di malam hari, lebahnya cenderung tenang. Tapi karena medannya agak sulit di malam hari, maka di sini saya akan mencoba melakukan pemindahan ini di sore hari seperti sekarang ini. Nah, oke teman-teman, di sini sarang lebah ini sudah saya dapatkan. Lihat, di bagian bawah sini nampak banyak sekali telur-telur lebah jantan. Itu pertandanya tidak membutuhkan waktu lama, kemungkinan lebah ini akan mencoba untuk membuat sarang untuk ratu, membuat sel untuk ratu. Biasanya ketika lebah akan membuat sel ratu, maka mereka akan membuat telur lebah jantan dulu sebelum akhirnya membuat ratu.
Nah, ada kemungkinan jika seperti itu lebah ini akan melakukan pecah koloni setelah ini. Nah, jadinya seperti ini. Setelah dirasa lebah-lebah ini sudah mulai masuk, maka kita akan langsung bawa ke rumah saja untuk kita tempatkan di sekitar rumah saya. Nah, baik teman-teman, jadinya seperti ini. Tadi videonya saya cut terlalu panjang karena tadi ada kendala, sarangnya patah antara perbatasan sarang untuk telur dan juga untuk madu. Akhirnya terpaksa saya melakukan seperti ini. Semoga saja dengan hal seperti ini tidak mengganggu kenyamanan dari lebah Apis florea ini, agar nanti bisa kita budidayakan seperti yang lainnya. Di sini ada sarang Apis florea juga, tidak begitu besar, agak kecil, dan di sana di sini ini juga ada sarang lebah Apis florea. Ini adalah sarang pertama yang saya lakukan pemindahan. Sarang yang saya lakukan eksperimen, sarang ini masih tetap ada di sini. Sebenarnya jaraknya tidak begitu jauh. Yang satunya itu ada di sini. Ini tadi, yang satunya ada di sini. Nah, di sana. Untuk yang ini adalah kelodokan dari lebah cerana. Jadi intinya, asalkan kita mengetahui karakter dari lebah yang akan kita pindahkan, maka ada kemungkinan besar lebah itu bisa kita budidayakan di rumah. Seperti halnya jenis Apis florea ini, yang umumnya banyak orang mengatakan jenis lebah ini tidak bisa dipindahkan dan juga dibudidayakan. Namun nyatanya di sini saya berhasil memindahkan dan membudidayakannya. Mungkin menurut saya kebanyakan mereka yang gagal adalah mereka yang mencoba untuk menempatkan sarang lebah ini berada di dalam kotak budidaya seperti halnya lebah Apis cerana dan juga mellifera. Namun kenyataannya lebah jenis ini pada dasarnya tidak memiliki sifat seperti lebah Apis cerana, di mana jenis lebah ini biasanya menggantungkan sarangnya di sekitar ranting-ranting pohon dengan sisiran tunggal seperti Apis dorsata. Maka dari itu, ketika kita ingin melakukan pemindahan, maka kita harus melakukan penempatan sarang tersebut sesuai dan sealami mungkin seperti halnya ketika ia berada di alam. Dengan kata lain, tempatkan di tempat yang sedikit terbuka atau bahkan terbuka sama sekali dan teduh dari sinar matahari dan juga hujan. Dengan seperti itu saja, maka lebah ini tidak akan pindah dari tempat kita memindahkannya. Nah, dan untuk contoh kasus yang barusan seperti ini tadi, dikarenakan ini tadi ada masalah ketika saya melakukan pemindahan waktu perjalanan, bagian bawah sarang ini lepas dengan bagian atasnya, maka saya melakukan pengikatan seperti lebah Apis cerana. Namun tempatnya tetap saya melakukan penempatan di tempat yang agak terbuka seperti ini. Semoga saja untuk sarang ini, lebah ini tidak kabur dan tetap merasa nyaman, karena prosesnya saat ini sudah hampir maghrib, maka diharapkan lebah ini nanti besoknya tidak akan melakukan migrasi ataupun pindah. Sebenarnya tadi sarang ini mau saya ambil bagian madu di bagian atasnya, namun dikarenakan tadi ada kendala karena sarang yang terbelah menjadi dua, maka saya urungkan untuk pengambilan madu untuk sementara agar sarang lebah ini koloninya tenang terlebih dahulu. Nanti setelah koloninya ini tenang, maka saya akan melakukan pengambilan madu yang ada di atas, karena lebah Apis florea ini madunya kan ada di atas. Dan untuk bagian ini tadi yang saya lihat terdapat banyak sekali larva dari lebah pejantan, maka itu saya biarkan, karena nantinya ketika sarang lebah ini, koloni lebah ini melakukan pecah koloni dengan membuat sel ratu, nanti saya akan coba untuk melakukan pemindahan, pemecahan koloni secara manual
Semoga saja nanti ketika saya melakukan pemecahan koloni tersebut, maka lebah ini bisa kita lakukan pemecahan koloni. Karena biar bagaimanapun juga syarat untuk pembudidayaan lebah ialah ketika lebah itu bisa kita pindahkan, satu. Yang kedua, ketika lebah itu bisa kita ambil madunya secara berkala. Dan yang ketiga, ketika lebah tersebut bisa kita lakukan pemecahan koloni secara manual dan mandiri. Jadi diharapkan nanti ketika kita lebah ini akan melakukan pecah koloni dengan membuat sel ratu baru, maka saya bisa melakukan pemecahan koloni menjadi 2. Itu jadi semakin meyakinkan kalau lebah ini bisa dibudidayakan. Jadi syarat pesan saya adalah kepada kalian, ketika kalian ingin melakukan pemindahan sarang lebah seperti ini, jenis lebah Apis fowlaria atau lebah kerdil seperti ini, maka syaratnya adalah usahakan yang satu, untuk mengambil sarang tersebut secara utuh beserta dengan ranting yang mereka gunakan untuk menempeli sarang. Yang kedua, usahakan sarang tersebut tidak rusak, atau jika sarang itu terlalu besar maka bisa dipotong di bagian bawah sedikit agar mengurangi beban, karena biar bagaimanapun juga sifat dari sarang lebah Apis fowlaria ini lunak dan mudah sekali rusak. Dan yang ketiga, kalau bisa di malam hari, itu lebih mudah. Dan yang keempat adalah usahakan penempatan sarangnya di tempat yang terbuka seperti ini, bukan di tempat tertutup seperti lebah Apis cerana seperti ini. Jangan seperti itu, karena karakter dari lebah ini ialah berada di tempat terbuka seperti di alam. Dengan cara seperti itu, insya Allah sarang lebah yang nantinya akan dipindahkan akan tetap bisa kita pindahkan di tempat seperti ini, dan nantinya bisa kita ambil madunya secara berkala di waktu yang sudah kita harapkan nanti madunya telah penuh. Sekian dulu video yang saya lakukan kali ini. Jangan lupa komen, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam agrikultur.